Film ini dimulai dengan potret kehidupan keluarga bahagia, yaitu 3 bersaudara yang bernama Sumarsih, Lasmi, dan Paijem. Dan satu lagi seorang cowok yang bernama Kliwon, dia ini adalah suami dari Paijem. Nah, suatu ketika pas mereka sedang sarapan gaplek tiwul, tiba-tiba dari dalam tabung televisi terdengar berita yang mengabarkan tentang wabah virus yang tengah melanda negara Korea. Dan dikatakan untuk mencegah penyebaran virus ini lebih luas lagi, disarankan agar semua orang untuk saat ini segera melakukan karantina atau isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 1 juta hari. Dan jika ada keluarga mereka yang terlihat tanda-tanda terjangkit virus, maka disarankan agar segera menghubungi pihak medis. Mendengar hal itu, tentunya mereka ini jadi cemas yo. Nah, mereka pun kemudian mengikuti saran di berita tersebut untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan Kliwon pun pergi untuk membeli persediaan makanan untuk keperluan kegiatan karantina tersebut. Nah, suatu malam pas mereka bertiga sedang tidur, kemudian muncul Kliwon yang lagi kepengen investasi bibit unggulan. Sehingga dia kemudian membangunkan istrinya yaitu Paijem dan mengajaknya keluar. Dan mereka pun langsung melaksanakan acara hajatan tersebut. Namun karena suara pertarungan mereka ini rame banget yo, sehingga membuat kedua saudara mereka terbangun dan melihat permainan bola sodok mereka. Ya meskipun bolanya nggak ada yang masuk sih. Keesokan harinya, entah kenapa tiba-tiba Paijem ini merasa tidak enak badan, mungkin karena kecapean semalam yo. Dan Kliwon segera menghubungi pihak medis untuk mengeceknya. Petugas pun datang dengan perlengkapan secukupnya dan kemudian petugas tersebut menyuruh Paijem untuk melepas semua bajunya dengan tujuan agar petugas tersebut bisa melumuri semua tubuhnya dengan cairan desinfektan. Namun petugas ini tangannya nakal yo. Jadi dia ini melumuri tubuh Paijem, tapi tangannya itu sambil mengemek-ngemek bongkahan Nutrijel dan juga jajanan bikang angetnya. Dan Kliwon yang melihat istrinya digituin tentunya nggak terima yo. Namun petugas tersebut mengatakan bahwa itu adalah hal standar yang perlu dilakukan agar pasien merasa rileks yo. Alasan saja sih sebenarnya. Dan setelah selesai, Paijem pun kini dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penelitian kualitas susu lebih lanjut. Sehingga kini tinggal Kliwon, Sumarsih, dan Lasmi saja yo yang ada di rumah ini. Namun beberapa hari kemudian terlihat Lasmi yang kini juga mengalami sakit. Mungkin karena mereka sempat tidur bareng yo. Tapi dia ini nggak mau dibawa ke rumah sakit, sehingga dia meminta Kliwon agar tidak menghubungi pihak medis. Merasa nggak tega, Kliwon pun menurutinya dan akhirnya mencoba membuat ruangan isolasi terpisah dengan menggunakan plastik bekas. Dan Lasmi ini merasa sangat kesakitan yo. Sementara itu Kliwon berpikir kenapa dia nggak ketularan lebih dulu, karena dia kan malah pernah melakukan penggenjotan toh dengan Paijem. Seharusnya dia ini memiliki kemungkinan tertular lebih besar yo. Sehingga Kliwon kemudian berpikir mungkin saja dia ini kebal dengan virus tersebut. Dan dia ini pengen banget menyembuhkan Lasmi. Sehingga dia berpikir jika saja ada cara untuk menyalurkan sistem kekebalan tubuhnya kepada Lasmi, mungkin Lasmi akan bisa sembuh yo. Dan ide cemerlang pun kemudian muncul. Kliwon akan mencoba menyalurkan sistem kekebalan tubuhnya dengan cara menginjeksikan cairan kehidupannya ke dalam lubang buaya milik Lasmi. Dan meskipun Sumarsih masih ragu-ragu dengan cara tersebut, tapi karena dia kasihan melihat saudaranya tersebut kesakitan, sehingga dia pun mau menerima usul tersebut. Dan dengan segera, akhirnya Kliwon pun kini berubah menjadi dokter sange dadakan yang bakal membasmi semua virus kimochi di dunia ini. Dan anehnya ya, setelah disuntik dengan cairan injeksi milik Kliwon, Lasmi kini jadi sehat loh.
Nah loh, itu tadi sakit apaan coba? Sementara itu, Sumarsih yang kini tersiksa karena setiap jam terdengar suara main dokter-dokteran yang mereka lakukan. Sehingga Sumarsih ini jadi stres yo, yang mengakibatkan Sumarsih kini juga ikut-ikutan meriang badannya. Sumarsih kemudian memanggil Kliwon dan meminta tolong kepadanya karena dia takut tertular virus tersebut. Dan melihat hal itu, jiwa kepahlawanan Kliwon pun kembali muncul. Dan dengan segera, Kliwon datang ke ruangan Sumarsih untuk membagi cairan injeksinya. Asli baik bener loh ini orang. Dan sejak saat itu, Dr. Kliwon pun kini secara adil membagi jatah cairan ajaibnya kepada 2 orang yang sedang membutuhkan tersebut. Namun suatu ketika pas Dr. Kliwon ini sedang bertugas, tiba-tiba istrinya yaitu Paijem kini sudah diperbolehkan pulang. Dan ketika Paijem masuk ke dalam rumah, terdengar suara celepak-celepok yang secara misterius muncul dengan samar-samar. Paijem pun kemudian mencoba mencari sumber suara tersebut, dan ketika dia melihat kedua saudaranya tersebut tengah molet-molet ketika dioperasi oleh Dr. Kliwon, Paijem pun shock dan dia pun terjatuh pingsan. Beberapa saat kemudian terlihat mereka berempat sedang berkumpul dan merasa bersalah atas kejadian tersebut. Dan tiba-tiba dari dalam tabung televisi muncullah berita yang menyebutkan bahwa virus tadi adalah berita hoax. Kampret nggak tuh? Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa hasil dari lockdown yang terlalu lama adalah virusnya sih negatif, tapi istri kalian yang jadi positif. Ya lumayan lah, 9 bulan lagi panen yo. Ya wes lah, dan film ini pun berakhir.